Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Di pertemuan kali ini kita akan masuk pada cara membaca Al-Quran dengan menggunakan metode At-Tanzil yang kami gunakan pada juz 2. Setelah anak didik dianggap sangat mampu dan layak pada juz sebelumnya, yaitu juz 1, baru diperkenankan untuk naik pada juz berikutnya, yaitu juz 2. Di juz 2 ini ada hal-hal yang perlu ditekankan. Capaian yang harus diketahui, yang harus dipahami, agar nantinya semua yang ada di juz 2 bisa dikuasai dengan baik. Apa saja itu? Yang pertama di juz 2 ini pengenalan panjang pendek. Anak didik yang sudah di juz 2 pertama dikenalkan panjang pendek, dimulai dari halaman 1 misalnya. Jadi tetap di metode praktis At-Tanzil ini, semua huruf di atas garis putus-putus, mulai dari juz 1 sampai juz terakhir itu tetap tugasnya seorang guru atau pendidik. Sama halnya di juz 2 ini, di halaman 1 pengenalan, ini halaman 1. Baru setelahnya ya baca basmalah, tetap doa sebelumnya ya. Baru setelahnya pengenalan huruf-huruf yang di atas garis putus-putus, dan di sini dimulai dengan pengenalan bacaan panjang. Kalau yang ini nak A. Kalau yang ini ada alif ini namanya A. Kalau yang ini ba, yang ini ba, ini ja, yang ini ja. Kalau ini da, ini da. Jadi bukan lagi pengenalan huruf, tapi anak didik di juz 2 ini sudah betul-betul tahu pada huruf-huruf hijaiyah yang sudah dikenalkan di juz 1. Akan tetapi di juz 2 ini sudah masuk pengenalan panjang pendek. Makanya setelah di atas garis putus-putus ini boleh memberikan umpama huruf-huruf yang lain. Kalau A, kalau ya, ya. Kalau sa, kalau ma. Baru setelah itu dianggap cukup. Di bawahnya adalah tugas anak didik, disuruh baca Dama, mana. Boleh seorang pendidik itu menunjuk mana yang harus dibaca tanpa berurutan, boleh diacak misalnya jalasa. Perhatikan bahwa huruf yang dibaca panjang di halaman 1 itu berada di paling awal. Ba, ada. Jadi kalau anak didik membacanya
selain dari huruf yang ada alifnya dibaca panjang, maka itu juga harus ditekankan bahwa itu salah. Misal jawaza, itu salah. Jadi betul-betul diperhatikan anak didik itu. Malah boleh mau menggunakan lagu Nahawan misalnya di papan tulis, Adama Adama amana amana amala amala, boleh, terserah. Atau lagu-lagu yang lain misalnya biar enggak jenuh anak didik, boleh, terserah. Semua itu dilakukan untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang baik, yang kondusif. Terserah metode yang mau digunakan untuk memancing, merangsang anak-anak agar anak-anak ini, anak didik kita itu lebih senang, gemar belajar. Boleh kalau gurunya pandai menggambar, sambil menggambar misalnya di papan tulis atau di buku tulis. Itu di halaman 1. Dianggap mampu, sudah kenal bacaan panjang. Jadi kalau ada alifnya ini ditekankan, ini yang dibaca panjang. Baru pindah ke halaman 2. Ini halaman 2. Halaman berapa? 2. Nah, di halaman 2 ini tetap pengenalan panjang pendek, dan tugasnya anak didik disuruh baca. Di sini sudah ada di tengah, tidak usah lagi dipandu oleh pendidik atau guru, tidak usah. Jadi menguji apakah betul-betul faham yang disampaikan apa tidak. Jadi disuruh baca. Waqala, waja'ah, diacak, wasya'ah, wahar. Jika tidak tepat pengucapan panjang pendeknya, ini perlu untuk dirangsang kembali sebelum naik ke halaman berikutnya. Halaman 3 juga sama adalah tugasnya anak didik, pengenalan bacaan panjang, dan ini ada di akhir. Tidak usah diucapkan kepada anak didik, sekarang ada di akhir yang panjang, gak usah. Biarkan anak didik kita membaca sesuai dengan yang ada di halaman ini. Apakah anak didik kita betul-betul paham atau belum? Kalau belum, dirangsang kembali. Setelah selesai di halaman 3, maka di garis bawah, di bawahnya itu ada pengenalan harokat. Ini harokat fathah kalau di atas, di bawah kasrah. Apa nak? Fathah. Ini kasrah, fathah, kasrah, fathah, begitu. Baru di halaman 4, ini juga sama kolom praktek. Dan ini gabungan, ada yang ada bacaan panjangnya, ada yang nggak ada sama sekali. Jadi ini dicek apakah layak untuk naik ke halaman berikutnya. Setelah dikira mampu, cukup, baru pengenalan di bawah garis harokat. Ini harokat fathah, ini fathah, ini kasrah, ini apa? Kasrah, ini dhamma. Terus ditanya, ini harokat apa? Fathah, ini kasrah, dhamma, fathah, kasrah, dhamma. Begitu. Yang terpenting yang harus diketahui adalah bacaan panjang pendeknya. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.